Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Oke, hari ini adalah pertemuan kita yang keempat atau ada juga yang ketiga ya. Ibu akan menerangkan mengenai application letter. Application letter itu adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, video ini merupakan penjelasan dari buku Kemendikbud Kurikulum 2013 edisi revisi, dibuat sebagai bahan ajar bahasa Inggris kelas 12 sekaligus sarana pendukung BDR dan dipakai untuk lingkungan terbatas. Oke. Kompetensi dasar. Setelah mempelajari bab 4, siswa diharapkan mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. 32 KD 32 membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, sesuai dengan konteks penggunaannya. 421 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja yang memberikan informasi terkait jati diri dan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja. 422 menyusun teks khusus surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain terkait jati diri dan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Kemudian kalian bisa melihat vocabulary builder-nya. Ya, ini nanti kalian kerjakan. Kamu perhatikan dulu, ikuti, oke? Ikuti saja pengucapannya, oke? Dari atas ya, requirement, qualification, enclosed, colleagues, to appear, resume, consideration, be suited, in order to. Oke, jadi yang harus kalian lakukan adalah kamu bisa perhatikan to appear di sini itu sama dengan termuat di koran ya. Jadi nanti kerjakan seperti contoh. Oke, ini sama dengan yang tadi ya. Cuma di sini ada phonetic symbol ya. Kamu bisa perhatikan ya, ikuti. To appear, be enclosed, qualification, in order to, requirement, colleagues, consideration, be suited, resume. Oke. Jadi diulang-ulang saja supaya pengucapan kalian betul ya. Kemudian kamu perhatikan ini ada pada buku yang sudah kalian punya pada halaman 50 ya. Reading comprehension, read the text carefully. As you read, try to figure out the answers to the following questions. What is the type of the following text? Why do people write such text? Do you think that someday you will write a text like that? Do you know the names of the parts of the text marked by the numbers and the meaning of the words in italics in the text? Ya. Jadi ketika kalian membaca, kamu bisa menebak sebenarnya teks ini dalam bentuk apa. Kenapa orang menulis teks seperti ini? Kemudian apakah nanti suatu hari nanti kalian akan menulis seperti ini juga? Ya. Dan di sini, do you know the names of the parts of the text marked by the numbers and the meaning of the words? Nah, kamu nanti perhatikan ada beberapa bagian teks yang diberi nomor. Nah, itu bagian apa ya? Kemudian arti dari kata-kata yang di garis miring ya. Oke, nah ini adalah sebuah contoh dari surat lamaran kerja. Kamu bisa memperhatikan ya. Ada nomor 1 itu Lilis Handayani, Jalan Ahmad Yani 389, Surabaya 65151, April 19, 2015. Nah itu nomor 1. Apa sih nomor 1 itu? Ya, kita bisa melihat bahwa nomor 1 adalah alamat. Alamat dan
tanggal waktu dibuatnya surat lamaran kerja ini. Kemudian nomor 2, Mr. Frank Peterson, Personal Manager, Jeans and Company, Jalan Raya Pandaan 186, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur 98502. Nah, ini adalah the address of the company you are writing to. Ya, biasanya menggunakan use complete title and address. Do not abbreviate. Nah, jangan pernah menyingkat. Jadi harus komplit. Ya. Kemudian nomor 3, Dear Mrs. Peterson. Nah, ini always make an effort to write directly to the person in charge of hiring. Nah, misalnya kita, ya karena kita melamar pekerjaan, maka yang akan kita tuju adalah personal manajernya, manajer personalia. Kita harus cari tahu siapa manajer personalia. Biasanya ada di surat lamaran kerja, ada di iklan ya. Jadi di iklan itu, misalnya kalau kita mendapatkan lowongan pekerjaan itu di iklan, biasanya iklan itu akan menuliskan bahwa surat lamaran kerja kita itu harus dialamatkan kepada siapa gitu. Nah, biasanya ya bagian personalia. Nah, di sini ada namanya Bapak Frank Peterson. Ya, jadi kita langsung aja, Dear Mr. Peterson. Nah, itu adalah orang yang kita tuju ya. Jadi wakil dari perusahaan tersebut. Kemudian nomor 4, I am writing to you in response to your advertisement for a local branch manager newspaper appeared in the Jawa Post on Sunday, June 15. As you can see from my enclosed resume, my experience and qualification match this position's requirement. Nah, nomor 4 itu adalah opening paragraph. Jadi kita menggunakan paragraf ini untuk specify which jobs you are applying for. Biasanya dalam iklan lowongan pekerjaan itu ada ya posisi yang akan atau posisi yang terbuka itu apa saja. Nah, kita langsung melamar untuk posisi yang kita inginkan. Dan di sini yang kita inginkan adalah local branch manager newspaper ya. Oke, nah itu. Jadi opening paragraph itu kita langsung menulis posisi yang kita inginkan ya. Oke, nomor 5, kemudian nomor 5. Nah, di sini juga kita bisa melihat, as you can see from my enclosed resume, my experience and qualification match this position's requirement, bahwa kita mempunyai kualifikasi karena kita mempunyai pengalaman ya. Oke, kemudian nomor 5, my current position managing the local branch of the national shoe retailer has provided the opportunity to work under a high pressure team environment where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet sales deadlines. In addition to my responsibilities as manager, I also develop time management tools for staffs using Access and Excel from Microsoft Office Suite. Nah, nomor 5 ini adalah middle paragraphs atau bodinya ya. Jadi paragraf tengah atau badannya. Nah, these sections should be used to highlight your work experience which most closely matches the desired job requirements presented in the job opening advertisements. Jadi, bagian badan atau middle paragraph ini kita akan meng-highlight atau menekankan pengalaman pekerjaan yang memang benar ya, bahwa kita itu berpengalaman dalam bidang tersebut. Nah, di sini juga disebutkan bahwa saya itu dulu pernah menjadi local branch of national shoe retailer ya. Nah, memberikan pengalaman dan itu match dengan posisi yang ditawarkan. Oke, nomor 6, thank you for your time and considerations. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited for this position. Please call me after 4 p.m. to suggest a time we may meet. I can be reached via telephone number 031858564 or by email at lilish@yahoo.com. Nah, nomor 6 itu adalah closing paragraph. Use the closing paragraph to ensure action on the part of the reader.
One possibility is to ask for an interview appointment time. Make it easy for the personnel department to contact you by providing your telephone number and email address. Jadi kita itu can be reached by phone, can be reached by email, ya. Kalau sekarang mungkin WhatsApp, ya. Tahun 2015 mungkin belum, ya. Oke, jadi bagian ke-6 itu adalah closing paragraph. Jadi cuma sedikit, ya. Yang pertama adalah opening, kemudian body, dan closing. Sincerely, itu nomor 7, Lilis Handayani. Nah, always sign the application letter. Enclosure indicates that you are enclose your resume. Nah, jadi itu adalah bagian terakhir dari surat lamaran pekerjaan ini. Oke. Sekali lagi, Ibu akan membaca teks surat ini ya secara utuh. Nah, kalian tolong kalian baca di dalam hati, kemudian baca lagi ya. Jadi video pembelajaran ini bisa kalian dengarkan berulang-ulang supaya pronunciation kalian juga bisa terbantu ya, bisa betul gitulah. Oke, kita mulai lagi. Oke. Lilis Handayani, Jalan Ahmad Yani 389, Surabaya 65151, April 19, 2015. Mr. Frank Peterson, Personal Manager, Jeans and Company, Jalan Raya Pandaan 186, Pandaan Pasuruan, Jawa Timur 98502. Dear Mr. Peterson, I am writing to you in response to your advertisement for a local branch manager newspaper appeared in the Jawa Post on Sunday, June 15. As you can see from my enclosed resume, my experience and qualifications match this position requirements. My current position, managing the local branch of a national shoe retailer, has provided the opportunity to work under a high-pressure team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet sales deadlines. In addition to my responsibilities as manager, I also develop time management tools for staff using Access and Excel from Microsoft Office Suite. Thank you for your time and considerations. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited for this position. Please call me after 4 p.m. to suggest a time we may meet. I can be reached via telephone number 031-858-564 or by email at lilis@yahoo.com. Sincerely, Lilis Handayani. Okay, students, untuk minggu ini Ibu tidak akan memberikan tugas, tetapi mungkin ini pada halaman pada halaman 49 ya, kamu tolong dilengkapi ini ya, seperti tadi to appear itu apa bahasa Indonesianya, kemudian kamu ulang-ulang ya pada halaman berikutnya. Masih 49, kamu ulang-ulang pronunciation-nya atau cara pengucapan. Kemudian juga ini juga dibaca ya. Nah, mungkin tugasnya mudah saja. Coba cari di internet contoh-contoh dari lamaran pekerjaan ya dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian kamu harus memasukkan teks tersebut ya ke bagian ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang mana bagian 1, yang mana bagian 2, yang mana openingnya, yang mana body, dan yang mana closingnya. Nah, ini adalah text structure dari application letter. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi nanti kamu tahu, oh ini body-nya, ini closingnya. Oke, Ibu cukupkan sekian saja. Oke. Thank you very much for your attention. See you next week. Thank you.